Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan Allah kesehatan serta semangat ya untuk belajar secara daring di rumah. Nah anak-anak, kali ini jumpa lagi bersama Bu Vika dalam video pembelajaran tematik tema 7. Kita sudah menginjak subtema 2. Nah kali ini mata pelajarannya yaitu adalah matematika. Nah kalau kemarin pada subtema 1 kita telah belajar tentang, ya betul sekali, pecahan. Kita sekarang akan belajar lebih giat lagi untuk belajar simetri lipat dan simetri putar. Apa sih itu simetri lipat? Apa sih simetri putar? Nah, nanti kita akan belajar bersama dalam video ini. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah bersama-sama kita baca basmalah supaya ilmu yang kita dapatkan nanti senantiasa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, dalam materi kali ini kita akan belajar simetri. Yang akan dibahas ada 3 macam, yaitu yang pertama sumbu simetri, lalu simetri lipat, dan yang ketiga kita akan belajar simetri putar. Dalam pembelajaran simetri ini yang kita pelajari yaitu berkaitan dengan bangun datar. Anak-anak pastinya sudah hafal apa saja ya macam-macam bangun datar itu. Yang paling kita kenal yaitu adalah persegi, lalu persegi panjang, segi 3, lingkaran, segi 5 dan segi 6, dan banyak lagi yang lainnya. Nah sekarang apa sih yang disebut dengan sumbu simetri? Apa kira-kira ya sumbu simetri itu? Nah, sumbu simetri adalah lipatan atau garis yang membagi suatu bangun datar menjadi 2 bagian yang sama bentuk dan ukurannya. Maksudnya ini gimana ya Bu ya? Nah, Bu Vika tadi sudah menjelaskan jika simetri ini selalu berkaitan dengan bangun datar, bukan bangun ruang ya, tapi bangun datar. Jadi bangun yang datar. Jadi sumbu simetri ini adalah lipatan atau garis yang membagi suatu bangun datar menjadi 2 bagian yang sama bentuk dan ukurannya. Nah, berikut ini anak-anak adalah contoh bangun datar yang diambil oleh Bu Vika. Nah, anak juga bisa mencobanya di rumah. Nah, di sini Bu Vika memiliki 1 buah kertas yang berbentuk persegi panjang. Kita tahu ciri-ciri dari bangun datar persegi panjang yaitu memiliki 2 sisi sama panjang, yaitu sisi yang atas dan yang bawah, lalu samping kanan dan samping kiri ini mempunyai panjang yang sama. Beda lagi kalau dengan persegian anak ya. Nah ini semisal ini persegi. Persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Jadi dia memiliki 4 sisi yang sama panjang. Maka jika nanti dia diterapkan dalam simetri lipat dan simetri putar, dia memiliki jumlah simetri yang berbeda-beda. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan simetri lipat? Nah, simetri lipat adalah jumlah lipatan yang membuat suatu bangun datar menjadi 2 bagian sama besar. Ya, ingat-ingat kalau simetri lipat itu kita melipat bangun datar sehingga bangun datar itu menjadi 2 bagian yang sama besar. Lalu banyaknya lipatan di dalam bangun datar yang dapat membagi suatu bangun datar tersebut. Nah, contohnya apa Bu Vika? Di sini Bu Vika memiliki contoh yaitu tadi persegi panjang. Bisa lihat pada gambar di bawah ini atau dilihat contoh langsung dari Bu Vika. Jadi Bu Vika mengambil contoh persegi panjang seperti ini ya. Nah, kalau semisal
ini dikasih Bu Vika titik A, B, C, dan D seperti yang ada di gambar. Semisal Bu Vika melipat persegi panjang ini menjadi dua bagian sama besar. Bagaimana? Nah, sisi A kita titik A kita satukan dengan titik C, lalu titik B kita satukan dengan titik D. Maka anak akan terbentuk seperti ini. Nah, kira-kira ini sama besar apa tidak ya antara bagian atas dan bagian bawah? Nah, sama besar. Ya, ini yang dimaksud dengan simetri lipat, yaitu kita melipat bagian bangun datar menjadi sama besar. Nah, ini ya, kita lihat sama besar. Nah, kalau kita lipatnya dari titik A ke titik B, Bu, boleh, asalkan dia masih mempunyai bagian yang sama besar. Nah, seperti ini. Titik A kita satukan dengan titik B seperti yang ada di gambar ya. Maka dia akan membentuk bagian yang sama besar. Nah, kalau sekarang Bu, titik A kita gabung dengan titik D. Kita gabung seperti ini. Kira-kira boleh apa tidak ya? Iya, tidak boleh. Karena ini yang disebut dengan tidak simetris. Nah, anak, ini yang disebut dengan tidak simetris. Karena apa? Karena bagiannya, dua bagian ini tidak sama besar, ya. Jadi, kita dapat tentukan panjang persegi yang ada di dalam gambar itu atau yang dilipat Bu Vika tadi memiliki 4 titik sudut, yaitu titik A, B, C, dan D. Jika kita lipat tadi, maka bagian A, B ke C, D, maka dia terlipat sangat rapi. Begitu juga dengan jika kita melipat bagian B ke A, C ke D. Nah, akan membentuk dua bagian yang sama besar. Maka bisa disimpulkan jika persegi panjang ini memiliki dua simetri lipat, yaitu kita melipatnya ke samping kanan dan ke atas ke bawah. Nah, kalau untuk yang lain, apakah sama Bu sumbu simetri lipat pada semua bangun datar? Sama atau tidak ya kira-kira ya? Nah, kalau Bu Vika tadi mempunyai persegi seperti ini, kan tadi persegi panjang ya. Kalau ini persegi 4 sisinya sama besar, kira-kira berapa ya lipatannya? Simetri lipatnya. Nah, 1, lalu 2. Jika kita lipat secara diagonal, maka dia masih sama besar, berarti 3. Nah, kalau sisi satunya apakah masih sama besar? Sama. Berarti persegi memiliki 4 simetri lipat. Bagaimana dengan segitiga, lingkaran? Nah, anak-anak bisa mencoba bangun datar tersebut di rumah. Nah, di sini Bu Vika sudah menyatakan kalau setiap bangun datar memiliki simetri lipat yang berbeda. Hal ini dikarenakan titik sudut sisi panjang dan lebar suatu bangun datar pasti berbeda-beda ya. Karena sudutnya beda, jumlah sudutnya beda, panjangnya beda, maka dia memiliki simetri lipat yang berbeda. Nah, di sini Bu Vika memiliki contoh bangun datar. Di sini ada lingkaran. Lingkaran memiliki simetri lipat tak terhingga. Lalu jajar genjang. Jajar genjang, jika kita atur simetri lipatnya maka tidak akan bertemu. Jadi jajar genjang tidak memiliki simetri lipat. Lalu trapesium memiliki 1 simetri lipat. Persegi panjang tadi yang kita coba memiliki 2 simetri lipat.
Lalu ada segitiga sama sisi memiliki 3 simetri lipat. Lalu ada segitiga sama kaki memiliki 1 simetri lipat. Selanjutnya ada segitiga sembarang, yaitu tidak memiliki simetri lipat. Nah, di situ mungkin tulisannya Bu Vika terpotong. Jadi jelaskan Bu Vika. Lalu ada persegi yang kita coba tadi memiliki 4 simetri lipat. Lalu ada belah ketupat juga memiliki 2 simetri lipat. Selanjutnya adalah bangun layang-layang memiliki 1 simetri lipat. Nah, kalau itu tadi adalah simetri lipat. Lalu apa sih yang disebut dengan simetri putar? Pada simetri putar terdapat titik pusat bangun datar yang dapat kita putar, anak-anak. Simetri putar adalah jumlah putaran yang dapat dibentuk dari suatu bangun datar di mana hasil putarannya membentuk pola yang sama sebelum diputar, namun tidak kembali ke posisi awal. Maksudnya gimana, Bu? Nah, kita dapat melakukan percobaan simetri putar dengan cara memutar kertas yang telah dibentuk sebelumnya. Jadi di sini Bu Vika memiliki contoh bangun persegi, ya anak-anak. Nah, bangun persegi ini kita beri titik sudut namanya A, B, C, dan D. Jika titik sumbunya, yaitu yang ada di tengah itu anak-anak ya, ini adalah yang dinamakan titik sumbu. Jika ini kita putar dari titik sudut D ke A ke B, B ke C, dan C ke D, maka akan bertemu pada bingkai yang sama. Nah, lalu sebaliknya, jika C kita putar ke D, maka masih dalam bingkai yang sama. Begitu juga sampai dengan B ke C, lalu dia akan kembali ke titik sudut A dan B. Ini dia akan tetap dalam bingkai yang sama. Nah, dapat disimpulkan jika persegi diputar menurut titik pusatnya sebanyak 1 kali putaran, dalam 1 kali putaran persegi menempati bingkainya sebanyak 4 kali. Jadi simetri putar pada bangun persegi ada 4. Nah, kalau anak-anak masih bingung bisa melihat contoh dari Bu Vika ini. Semisal ini titik A, B, C, dan D. Jika ini diputar oleh Bu Vika, maka bentuknya masih tetap sama. Ini putaran yang pertama ya. Jika diputar lagi, bentuknya masih tetap sama. Sampai ke 3 bentuknya tetap sama. Lalu putaran terakhir dia akan menempati tempatnya lagi. Nah, ini masih dalam bentuk yang sama. Jadi kita dapat simpulkan simetri putar pada bangun persegi ada 4. Bagaimana Bu dengan bangun datar yang lain? Apakah sama? Tidak. Ya, tidak sama karena dia memiliki titik sudut dan panjang sisi yang berbeda. Nah, di sini Bu Vika memiliki pengertian jika simetri putar pada bangun datar itu persegi memiliki 4 simetri putar seperti yang kita praktekkan tadi. Lalu persegi panjang memiliki 2 simetri putar. Belah ketupat memiliki 2. Jajar genjang memiliki 2. Segitiga sama kaki tidak memiliki simetri putar. Lalu segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar. Sampai dengan lingkaran dia memiliki simetri putar yang tak terhingga. Karena apa? Karena dia tidak memiliki titik sudut. Ya anak-anak ya, bisa diingat-ingat. Lingkaran dia tidak memiliki titik sudut, maka simetri lipat dan simetri putarnya tak terhingga. Nah anak-anak, itu tadi adalah materi tentang simetri lipat dan simetri putar.
Bu Fika harap anak-anak bisa memahami dan bisa menyimak penjelasan Bu Fika tadi dengan baik. Nah, untuk kali ini tugasnya yaitu mengerjakan evaluasi matematika subtema 2 LKS halaman 45 sampai dengan 46 Romawi 1 dan 2. Nah, silakan dikerjakan langsung di LKS. Jika ada penjelasan bisa ditulis di lembar kertas. Nah, anak-anak, Bu Fika harap materi hari ini bisa diterima anak-anak dengan baik. Anak-anak bisa mengerti tentang apa itu yang dinamakan simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar. Dan semoga ilmu yang diberikan Bu Fika senantiasa bermanfaat. Akhir kata, Bu Fika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.